Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah anak-anakku sekalian. Pada kesempatan kali ini kita bisa ketemu kembali dalam pembelajaran PPKN kelas 11 semester genap unit kegiatan belajar mandiri 5. Adapun materi yang akan kita bahas sama-sama pada kesempatan kali ini adalah tentang strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap IPOLESOSBUB Hankam dalam membangun integrasi nasional. Silakan kalian simak sampai dengan selesai. Kita mulai pembahasan kita yaitu tentang strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Ada 4 hal yang selalu dikedepankan oleh globalisasi dalam bidang ideologi dan politik, yaitu diantaranya yang pertama demokratisasi, kedua kebebasan, ketiga keterbukaan, dan yang keempat hak asasi manusia. Keempat hal tersebut oleh negara-negara adidaya terutama Amerika Serikat dan sekutunya dijadikan standar atau acuan bagi negara-negara lainnya yang tergolong sebagai negara berkembang. Acuan tersebut dibuat berdasarkan kepentingan negara adidaya tersebut, tidak berdasarkan kondisi negara yang bersangkutan. Sehingga tidak jarang jika suatu negara tidak mengedepankan 4 hal tersebut dalam kehidupan politik di negaranya, maka negara tersebut akan dianggap sebagai musuh bersama. Bahkan lebih menyedihkan lagi, dianggap sebagai teroris dunia, serta diberikan sanksi berupa embargo dalam segala hal yang menyebabkan timbulnya kesengsaraan seperti kelaparan, konflik, dan sebagainya. Di sisi lain, isu demokrasi pada saat ini benar-benar mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala peristiwa selalu dikaitkan dengan demokratisasi. Akan tetapi, demokrasi yang diusung oleh demokrasi yang dikehendaki oleh negara-negara adidaya yang digunakan untuk menekan bahkan menyerang negara-negara berkembang yang bukan sekutunya. Akibatnya selalu terjadi konflik kepentingan yang pada akhirnya mengarah pada pertikaian antar negara. Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia sebagai negara yang menganut paham demokrasi Pancasila harus mampu menumbuhkan pemerintahan yang kuat, mandiri, dan tahan uji, serta mampu mengelola konflik kepentingan. Konflik kepentingan dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang pluralistik atau beraneka ragam. Pengelolaan konflik kepentingan dilakukan dengan tetap memperteguh wawasan kebangsaan yang berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika. Maka dengan demikian, bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, namun tidak meninggalkan kemitraan dan kerjasama dengan negara-negara lain dalam hubungan yang seimbang, saling menguntungkan, saling menghormati, dan saling menghargai antara hak dan kewajiban masing-masing. Nah, untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Di antaranya, yang pertama, mengembangkan demokrasi politik. Yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Yang ketiga, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar. Yang keempat, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dan yang kelima, menegakkan supremasi hukum. Serta yang keenam, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Demikian tadi penjelasan dari Bapak tentang strategi bagaimana mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Nah, untuk mengevaluasi atau mengukur kembali atau mereview, maka ada tugas individu yang harus kalian kerjakan di buku tugas dengan pertanyaannya. Silakan buatlah kesimpulan tentang strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Kalian tulis sekali lagi di buku tugas, kemudian dijawab dan dikirimkan ke grup tugas. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat buat kita semua. Akhir kata dari Bapak, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.